kayaknya ini adalah momen yang satu-satunya masa di mana malah pemain kecil bisa menang lawan pemain besar. Halo semuanya, balik lagi di segmen Tanya Buka. Kali ini episode kelima, kita bersama dengan Kojo. Sendiri lagi ya, udah Sendiri lagi. Kali ini kita akan membahas tentang AI dalam dunia garment. Oke. Jadi peran AI itu dalam dunia garment tuh kayak gimana sih kok? Peran AI dalam dunia garment. Mm-mm. Sebelum kita masuk itu, saya mau nanya narasumber yang satu lagi, kenapa nggak diundang lagi? AI di dunia garment ya. Kalau dari pengalaman saya, dunia garment itu sebenarnya rada tertinggal sedikit ya dibandingkan dengan industri-industri lainnya. Sejauh ini yang saya lihat yang ada AI-nya itu hanya ada di dalam software 3D, di mana itu software yang digunakan untuk membantu bikin sampling supaya pola itu nggak usah dibikin secara manual lagi, offline lagi. AI ini udah mulai aktif di bagian itu. Jadi apa aja sih yang dilakukan di dalam software? Contohnya, satu, kamu bisa dari pola yang kamu udah punya, kamu bisa generate 3D-nya, lalu kamu bisa bikin pattern-nya itu menggunakan AI. Jadi mau polanya bentuknya bunga-bunga, stripes, atau apapun, itu kamu bisa suruh AI yang bikin. Itu satu. Dua adalah, saat kamu rendernya itu bisa pakai AI. Dan sekarang itu saking canggihnya, hasil rendernya itu kelihatannya kayak Photoshop. Nah, ini untuk bisnis-bisnis yang utamanya kayak butik ya, butik, desainer yang emang kalian lebih fokusnya pekerjaannya itu di pembuatan desain-desain, bukan bentuk manufaktur ya. Ini sangat-sangat membantu sih. Karena kan kamu satu, nggak perlu lagi buang-buang kain untuk bikin sampel. Karena kamu udah bisa dapat hasilnya secara 3D dan secara bagus. Dua, ini lumayan rusak sih, kasihan model-model sih. Model-model tuh sekarang udah nggak dibutuhin lagi. Sekarang kamu udah generate secara 3D, modelnya dibikin secara AI. Jadi kamu nggak perlu lagi sewa outsource model-model. Terus habis itu studio-studio udah nggak dipakai lagi. Kamu bisa generate background-nya udah rasanya kayak lagi di studio. Mau di Jepang bisa jadi di Jepang, mau di mana pun juga bisa. Jadi menurut saya studio dan modeling photoshoot itu sebenarnya sekarang sudah hilang. Semua digantikan oleh AI. Itu menurut saya salah satu disruptive change ya di dalam garment ini. Gitu. Untuk masalah produksinya, saya belum melihat sesuatu yang wow banget sih untuk di production floor ya, untuk AI. Itu sih. Berarti kan itu kan dari softwarenya ya kok? Ya. Kalau untuk dari mesinnya sendiri, apa udah ada yang pakai AI gitu sih kok? Jadi mungkin yang kemarin udah sempat ke Intertext, kan udah mulai banyak tuh yang gadang-gadang AI teknologi. Sejauh ini menurut saya belum ada yang benar-benar sehebat itu. Mungkin ada 1-2 mesin yang coba integrasi AI, tapi lebih ke arah machine learning. Contohnya kayak apa sih? Kemarin itu kita lihat ada satu mesin jahit, saya nggak sebut mereknya, tapi mesin jahit ini itu mereka bilang itu ada teknologi AI. Saya coba pelajarin, dan cara kerjanya itu adalah mesin jahit ini itu bisa ngambil video. Jadi saat operator ngejahit nih, direkam video. Nah dari situ mereka bakal pelajarin dari video ini apa sih yang bisa diimprove, satu supaya time taken per jahitan itu lebih cepat, sama dua dia bisa ngajarin juga bagusnya itu seperti apa sih gitu ya, paling efektifnya seperti apa sih. Nah itu kan sebenarnya lebih ke arah machine learning ya, jadi dari datanya itu dianalisa lah sebenarnya seperti itu satu. Sama satu lagi itu yang emang lagi jalan terus, dan sebenarnya teknologi ini udah datang dari mungkin 4 tahun yang lalu kali. Itu adalah kayak fabric inspection kan, yang dimana ada fabric inspection yang buat ngecek kain tuh ada defectnya atau enggak, itu tapi menggunakan kamera dan AI. Jadi nggak perlu lagi orang yang ngecek satu perlahan gitu, karena kan mata lama-lama capek. Kamu seharian operator suruh cekin 100 roll juga, nanti udah roll ke 50 yang tadinya bisa defect juga udah nggak berasa, udah nggak kelihatan defect karena udah capek. Nah dengan adanya AI ini, satu, nggak ada capeknya, dan dua, cepat banget. Karena kemampuan mata itu kan ngelihat kalau misalnya kain diturunin di
seru gitu kan, dia paling kecepatannya berapa sih? Paling cuma mentok-mentok 10-15 meter per menit. Itu aja udah ngebut banget kan time-nya, terus-terusan kayak air terjun gitu ya. Begitu dengan event dia harus berhentiin, dia harus tandain gitu. Tapi kalau misalnya AI itu skinnya itu mereka bilangnya itu adalah 40 meter per menit. 40 meter per menit itu sangat-sangat cepat loh. Berarti per roll itu cuma butuh 2,5 menit. Per roll 2,5 menit berarti berapa tuh? Kali 4 kali 6 24. Berarti 24 roll per jam. Berarti kalau misalkan satu hari itu bisa 200 roll. Sehari itu ngecek 200 roll. Itu menurut saya banyak lewat. Itu kalau misalnya jam kerja dan mesin nggak perlu lembur, nggak perlu bayar lembur kan. Jadi bisa terus-terusan jalan terus 24 jam ya. Kali 3 berarti 600 roll per hari. Itu kalau mesinnya nggak gede berarti itu sih banyak banget sebenarnya. Bagus atau enggak hasilnya? Jawabannya agak tergantung. Tergantungnya itu apa sih? Jadi cara kerjanya si mesin ini bekerja, itu adalah kita harus ngajarin juga, balik lagi kayak machine learning itu, kita harus ngajarin bahwa si bentuknya defect tuh kayak gini ya, yang ada bolongannya, yang ada kayaknya seperti apa, itu kita harus ajarin ke dalam si AI-nya. Supaya kalau misalnya nanti kameranya nggak detect hal yang serupa, dia bakal bilang bahwa itu ada defect. Itu cara kedua. Tapi kamu bayangin, kalau misalkan kain yang saya kasih ke dia itu bentuknya kotak-kotak garis-garis. Nanti bisa mereka ngedetect semua garis-garis yang ketemu itu defect. Jadi mereka error. Nah, jadi artinya apa sih? Fabric inspection machine ini itu bisa dipakai, tapi untuk kain-kain tertentu aja. Nah, utamanya itu adalah kain polos. Yang nggak ada coraknya, nggak ada gambar. Gitu. Jadi, cocok kalau misalkan kamu produksinya nggak perlu ubah-ubah kain. Kainnya cuma itu, itu cocok. Itu masih bagus. Lagi-lagi kalau misalnya emang kamu maunya, kalau produksinya kamu itu bentukannya sama-sama terus, menggunakan AI inspection machine ini menurut saya sangat-sangat perlu. Harganya tapi selesai lumayan mahal. Gitu. Tapi ya lumayan beneficial. Harusnya BP-nya mantul, Pak. Tapi untuk mesin inspeknya itu tetap butuh operator atau enggak? Mesin inspeknya kalau misalnya udah pakai AI, pada dasarnya nggak perlu. Tinggalin aja. Operator itu perlunya cuma untuk loading kainnya aja. Saat kainnya udah selesai di-inspect, dikeluarin, habis itu dia loading roll yang baru. Cuma bedanya ya dari speednya itu kan. Kalau misalkan orang biasa 10 meter per menit, kalau mesin bisa 40 meter per menit kan berarti dulunya kamu butuh 4 mesin, sekarang cuma 1 mesin ini udah bisa ke kantor semuanya. Mesin-mesin yang pakai AI itu di Puka udah ada apa aja kok? Kita ada ya inspection machine ini. Selain inspection gitu? Selain itu kita belum ada apa-apa lagi sih. Karena memang kita lihat sebenarnya belum ada di luar sana juga. Marketnya. Terakhir kali saya muter-muter di yang pameran di China pun di SISMA belum ada yang gimana banget sih. Embel AI itu banyak. Teknologi AI. Tapi yang benar-benar real AI belum ada menurut saya. Masih cuma kayak tips-tipis lah. Tips-tipis soal. Berarti sistem AI-nya itu di mesin garment itu dia pakai software gitu kok? Apa dia generate gitu kayak AI pada umumnya? Maksudnya generate AI pada umumnya, maksud kamu kayak ChatGPT bisa generate Iya, foto gitu. gitu. Kalau untuk di mesin garment itu sistemnya kayak gimana kok? Oke, jadi AI itu kan sebenarnya banyak banget. AI, mungkin kita harus belajar mengenai AI dulu kali ya. AI itu kan sebenarnya ada singkatan dari artificial intelligence. Itu adalah kepintaran yang dibuat sebenarnya. Jenisnya tuh udah banyak banget. Nah, salah satunya kayak orang-orang pada pakai bahan itu kan kayak ChatGPT, Cloud itu adalah sebenarnya LLM dibilangnya, large language model. Itu adalah AI yang dimana kamu bisa ngobrol bersama dia. Kamu ngobrol apa, itu bakal dijawab gitu. Tapi kalau misalnya kayak contohnya kan ada beberapa AI yang benar-benar cuma buat bikin video doang. Ada AI yang kamu kasih prompt benar-benar cuma generate picture doang. Kan kamu nggak bisa ngobrol sama dia. Nah itu kan bukan LLM. Tapi kan itu juga AI. Apakah karena dia nggak bisa ngobrol kayak ChatGPT berarti dia bukan AI? Kan enggak. Oh Gitu. iya. Jadi jangan sampai keliru bahwa semua AI itu bentuknya kayak ChatGPT. Oke. Enggak seperti itu. Nah jadi ya itu apa sih ya, intinya adalah kepintaran yang dibuat. Oke.
Jadi kalau misalnya di dunia garment produksi, karena sekarang memang masih belum ada aja yang sangat-sangat signifikan, bentukannya belum kelihatan. Tapi nanti ke depannya seperti apa, pastinya bentuknya adalah sebuah software. Sebuah software yang bisa antara ngumpulin data atau nunjukin dan compile summary sebuah data seperti itu, atau tracking, monitoring, itu kan juga bisa. Jadi apa yang dilakukan sama operator sekarang, itu diubah. Jadi nggak perlu lagi ada operator dan diubah menjadi sebuah sistem. Berarti dengan adanya AI ini operator dikurangi ya, Bos? Sebenarnya ya, sedihnya itu sebenarnya ya. Jadi, baik lagi kan saya selalu bilang teknologi itu adalah sesuatu yang nggak bisa di-stop. Dan AI ini adalah sebuah revolusi industri yang menurut saya itu paling menyakitkan untuk labor force. Maksudnya apa sih? Otomasi kan juga sebenarnya mengurangi labor kan. Sesuatu yang manual pekerjaannya menjadi otomasi pastinya kan jauh lebih cepat dan jauh lebih efisien. Ujung-ujungnya bakal efisiensi labor juga gitu. Efisiensi labor kan sama dengan berarti pengurangan orang. Nah tapi otomasi itu mungkin ngeganti orangnya 2, 3. Tapi kalau misalnya ada AI itu sekali ganti bisa 20, 30, 40 kan ya. Bukan pekerjaan doang yang diganti, tapi satu divisi diganti sama dia. Gitu. Jadi AI ini memang ngeri gitu. Tapi balik lagi, AI itu nggak bisa dijalani sendiri. AI itu tetap butuh ada orang di belakangnya. Gitu. Karena dia kan cuma kayak super kalkulator aja kan. Kalkulator bisa mikirin apa aja. Tapi dia mau mikir apa kan harus kita kasih tahu. Dia mau ngapain tuh harus kita kasih tahu. Makanya ini sebenarnya adalah sebuah kesempatan juga. Dimana sesuatu ada yang jelek pasti ada yang bagus. Yin dan yang kan. Ada hitam putih, ada putih di hitam. Jadi ini sebenarnya sebuah kesempatan juga untuk labor force-nya kita buat upgrade skill mereka. Kalau misalkan dulunya sebuah pekerjaan di sebuah perusahaan butuh 10 orang. 10 orang itu setiap orang digaji 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta. Mungkin dengan adanya AI dan kamu tiba-tiba bilang, Pak saya bisa menggunakan AI ini secara bagus untuk mendapatkan output yang sama atau bahkan lebih, kan kamu bisa aja kamu tiba-tiba bilang, oke, 9 orang tidak jadi kerja lagi, tapi kamu digajinya sekarang jadi 30 juta. Itu kan jadi kesempatan buat kamu ya. Tadi kamu nggak bisa punya kesempatan itu, jadi ada kesempatan seperti itu. Tapi balik lagi yang tadi saya bilang, kenapa sadis? Ya berarti kan kamu harus compete melawan 9 orang lainnya nih. Kamu bakal menang. AI ini kan kalau untuk pabrik yang besar tuh kan pasti ngebantu banget ya kok. Nah, tapi kalau misalkan ada pabrik kecil yang produksinya masih kecil gitu skalanya itu pakai AI itu cocok nggak sih kok? Menurut saya ini adalah momen dan masa yang paling menarik. Kalau misalnya tadi saya bilang sadis, ini sebenarnya sadis banget. Maksudnya sadis itu gimana sih? Kayaknya ini adalah momen yang satu-satunya masa di mana malahan pemain kecil bisa menang lawan pemain besar. Ini adalah masanya revolusi di mana yang mau berubah, yang mau menggunakan teknologi ini, pasti ngalahin yang pakai teknologi. Karena saya selalu ngajarin, nggak usah ke orang lain, ke tim saya kan juga saya ngajarin bahwa AI itu bukanlah pertambahan, tapi perkalian. Kan? Maksudnya apa sih? Semua orang punya akses ke ChatGPT. Tapi bukan berarti kepintaran kalian itu semua nambah 50 poin itu enggak. Tapi yang ada kepintaran kalian itu dikali 50 poin. Jadi kalau pada dasarnya kamu sudah lebih pintar dari yang lain ya, kamu jadi jauh lebih pintar lagi. Karena gapnya jadi lebih besar. Bukan plus, tapi kali. Nah ini sama. Kalau misalnya perusahaan yang besar itu tidak mau menggunakan AI atau teknologinya secara baik, sedangkan yang kecil dan yang kecil pun juga ada benefitnya loh. Benefit sebuah perusahaan kecil dan pabrik kecil itu kan berarti dia lebih agile, lebih cepat. Mau ke kiri, mau ke kanan, mau ke atas, mau ke bawah, berubah style itu tuh cepat putusannya. Itu pasti sangat-sangat diuntungkan dengan adanya teknologi AI ini. Nah, jadi menurut saya hati-hati aja sebenarnya besar-besar ya. Itu terutama yang nggak mau berubah karena cepet banget dikejar. Bener-bener dikejar. Nggak usah jauh-jauh. Kan kemarin udah ada berita di mana ada satu perusahaan yang nilainya itu di atas 1 billion dollar. 1 billion US dollar. Itu berarti kan 15 triliun ya. Itu valuasinya. Di dalam perusahaan itu
cuma satu orang, sisanya agentic AI. Dari penjelasan Gojo tadi, AI ini sebenarnya tidak bisa berjalan sendiri dan tetap membutuhkan campur tangan manusia. Berarti owner maupun tim yang terlibat kalau memahami AI juga ya. Nah, menurut Gojo, mana yang sebaiknya diprioritaskan? Investasi ke teknologinya atau membangun pengalaman SDM tentang AI? Dua-duanya deh. Satu, kamu harus ajarin ke orangnya gimana cara pakai AI-nya, ke operator-operatornya, supaya AI yang digunakan itu adalah kamu menggunakan AI itu secara efektif. Dan hasil yang dikeluarkan dari AI tersebut adalah hasil yang bisa kamu gunakan. Tapi kalau kamu nggak beli AI-nya, nggak ada yang bisa kamu otak-atikin. Jadi harus beli dua-duanya. Harus kamu investasi ke AI-nya juga, ke infrastrukturnya, tapi at the same time juga kamu harus investasi ke SDM-nya juga, supaya infrastrukturnya bisa dipakai dengan baik. Kalau menurut gue sendiri, garmen-garmen di Indonesia yang udah mau pakai AI udah banyak atau masih sedikit? Masih sedikit. Menurut saya yang tadi saya bilang, belum terlalu banyak inovasi AI. Mungkin yang udah pakai AI pun ya AI yang gitu. Berarti kedepannya bakalan lebih banyak lagi. Pastinya. Tapi nunggu ada produk AI yang memang benar-benar wow, terus ya saya pelajari nanti saya tahu deh. Kalau gitu tadi kan kata Kojo, AI itu sekarang udah masuk di 3D-nya nih untuk Iya. komputer bawah. Terus selanjutnya ke fabric preparation berarti ya, instructionnya. Inspection ya. Terus setelah itu kira-kira AI akan masuk ke tahap produksi apa? Saya perlu jelasin dulu mengenai revolusi industri ya. Karena AI itu kan dibilangnya industri 5.0, 5.0. Nah, 4.0 itu intinya 4.0 itu adalah sebenarnya mengenai data. Koleksi data. Kamu coba punya sesuatu yang otomasi, itu udah selesai ke otomasi aja. Kayak mesin uap itu juga sebenarnya termasuk kayak otomasi aja gitu. Cuma bisa gerak doang. Tapi begitu kamu bisa nge-capture data, kamu record, itu menjadi 4.0. Autocad memang ada 4.0-nya. Itu di bagian namanya di bagian software komputernya. Begitu mesinnya jalan kan dia nge-collect data kan dari reportnya kan. Itu ada 4.0 sebenarnya. AI cuma bisa bekerja kalau misalkan ada data-data. Dia kalau nggak belajar dari mana? Kan kamu harus ajarin dia. Kenapa AI sekarang itu canggih banget? Karena datanya udah sebanyak itu. Kamu tahu game Pokemon Go? Yang dulu tuh orang-orang pada kemana-mana, diputar-putar, lempar, twing. Tahu kan? Kamu tuh nggak? Sebenarnya itu adalah perusahaan ya. Waktu itu dia ciptain game itu supaya semua orang bisa main itu secara gratis, dan kerjaan mereka ngapain? Tunjukin satu dunia dari berbagai angle. Kamu bayangin, kamu dibilang, oh ini ada Charizard nih muncul di toko kopi ini. Ada 50 orang yang datang situ kan, 100 orang yang datang situ kan, mainnya pakai apa? Kameranya dibuka. Jadi si toko itu ada 100 angle, dari angle manapun buat ngasih lihat toko itu ada bentuknya kayak gimana. Dari segala macam jam loh, dari pagi, siang, sore, malam. Itu menjadi data kan. Sekarang datanya itu dijual ke perusahaan AI kan. Jadi perusahaan AI itu bisa nunjukin toko ini di satu kota nih, bentukannya itu kayak gimana berdasarkan jalan-jalan dan bentuknya dari angle manapun. Tapi nggak ada yang tahu kan. Itu Pokemon Go. Nah, tapi balik lagi, AI itu cuma bisa create sesuatu seperti ini, kayak bisa bikin kayak virtual world atau apa, kalau datanya cukup banyak. Nah, data kita udah cukup banyak, berdasarkan apa? Benar, internet tadi. Internet kita itu sekarang datanya udah banyak banget di dalam situ. Facebook, Instagram. Memang kamu pikir kamu selfie ini itu kamu post foto nggak dipakai datanya? Kan selalu ada kata-kata. Kalau misalkan kamu nggak bayar untuk menggunakan sebuah produk, kamu adalah produknya. Ya, kamu kalau misalnya di Instagram, kamu bayar ya buat di Instagram. Internet dia. Internet kan tapi kan kayak kamu bayar listrik kayak bayar air aja kan. Tapi kamu nggak bayar untuk di Instagram. Facebook kamu bayar. Kalau kamu nggak bayar, berarti kamu lah produknya. Kamu tahu Facebook sama Instagram itu dapat duit dari mana? Mereka kan dapat duit dari iklan.
Jadi ada perusahaan naruh iklan kayak kita nih naruh iklan di Instagram, kita bayar ke Instagram. Tapi kenapa kita willing buat bayar ke Instagram? Karena yang ngelihat banyak. Jadi yang dijual sama Instagram adalah kamu. Instagram bilang ke saya, ke perusahaan bahwa saya punya orang nih, 1 juta orang yang siap untuk melihat marketingnya kamu. Kamu mau punya akses ke orang ini daripada kamu bikin koran, bikin brosur, flyer-flyer, tenda-tenda, mending kamu taruh iklannya di tempat saya supaya 1 juta orang ini bisa nonton ini. Tapi sama aja kayak, mungkin kan kamu nggak pernah baca terms and contract-nya dan lain-lain kan, PEC gitu lah. Checklist. Ya, pokoknya scroll ke bawah centang ya. Tapi mungkin aja ada salah satu klausulnya di mana dibilang bahwa foto kamu itu mungkin aja bisa digunakan untuk sesuatu yang lain. Kemarin itu kan lagi ada yang berita yang marak banget tuh yang orang-orang dibayar 50.000 cuma buat matanya di foto ya. Tau nggak? Di Indonesia itu ada. Bola matanya itu di foto gitu loh. Itu kan buat apa? Buat ngumpulin data. Bedanya mata-mata itu seperti apa? Get contact. Emang kamu pikir kalau kamu pakai get contact, nomor kamu nggak disimpan juga? Gimana caranya dia bisa kasih tahu kamu orang lain itu nyimpen nomor kamu apa? Kalau misalkan dia nggak nyimpen kontaknya kamu, itu kan sebenarnya cuma sharing doang. Kamu pakai get contact, saya pakai get contact misalkan. Kalau saya save nama kamu misalkan ABC, lalu kamu save kontak saya dengan nama Budi misalkan, berarti baru muncul. Oh ada orang ini yang save Budi. Kenapa? Karena dia udah nge-save dari nomornya kamu kan. Kontaknya kamu itu semua di-record. Makin banyak orang kayak get contact, makin banyak resultnya keluar. Sama aja. Berarti kalau kayak gitu mengkhawatirkan untuk pabrik besar nggak sih kok data-datanya untuk data-data dari produksi takutnya nanti? Ya, tapi kalau misalnya kayak gitu kan itu kamu mainnya udah jadi kayak cyber security kan. Ya, kalau misalnya seperti itu kan balik lagi kan pabrik-pabrik besar nggak pakai Instagram, nggak pakai Facebook gitu-gitu kan buat naruh datanya. Makanya kalau misalnya kamu tahu sendiri pun juga email perusahaan misalnya, email perusahaan kan jarang yang pakai belakangnya Gmail, pakai Yahoo gitu-gitu. Itu kan kadang kan supaya lebih secure aja, supaya servernya itu punya server sendiri, bukan pakai public server lah istilahnya. Jadi ujungnya kalau misalnya ibaratnya kan AI itu banyak banget, kamu juga bisa create AI sendiri ya. Jadi kalau misalnya perusahaan besar mau punya AI, pastinya kan itu menjadi localized cuma di perusahaan itu doang. Nggak mungkin AI itu jadi bisa connect kemana-mana lah. Ngomongin soal data dari perusahaan ya kok. Misalnya ada perusahaan garment yang datanya tersebar di Yep. Excel, terus dalam bentuk kertas atau bahkan bentuk dokumentasi. Menurut Bajo sendiri, kondisi seperti ini tuh bisa jadi hambatan untuk penerapan AI ya? Caranya kamu suruh AI baca kertas gimana? Kamu yang kertas? Hah? Foto. Kamu foto? Foto udah digital belum? Iya. Jadi maksudnya adalah, maksud saya adalah AI itu adalah sebuah software. Iya. AI itu kan nggak punya mata. Kalau kamu mau kasih mata ke AI-nya, kamu kasih kamera betul. Tapi kan formatnya hasil dari kamera itu menjadi digital. Jadi memang AI itu harus baca sesuatu yang digital. Jadi kalau kertas itu nggak bisa, apalagi tadi kamu bilang yang tidak didokumentasikan. Tidak didokumentasikan itu dari kepala aku. Gimana? Saya nggak ngerti itu. Tapi mungkin pertanyaan, sorry, mau lanjutin maksud kamu adalah mungkin dengan adanya resiko data yang tersebar, apakah ini menjadi orang itu jadi takut? Oke ya. Ya. Menurut saya enggak. Kenapa? Karena zaman dulu juga, walaupun saya masih kecil, saya masih nggak tahu, tapi revolusi internet itu saat internet muncul, .com, semua orang juga udah takut. Oh nanti kalau handphone saya tersebar gimana? Kalau muka saya tersebar itu, sekarang semua orang juga selfie juga langsung kasih tahu di mana. Ingat gak dulu tuh ada satu aplikasi saya lupa gitu yang kasih tahu kalau kamu lagi di mana. Apa? Pep ya, iya, kayaknya Pep di PLTH. Kan dulu kan juga orang-orang mikir kayak biasa-biasanya, tapi lama-lama kayak bahaya juga ya gue jadi kasih tahu terus semua orang gue lagi ada sini. Ya semua orang pada tahu nih. Tapi ujungnya sekarang Instagram saya lagi di sini, habis itu di post di tag tempatnya di mana, tunjukin lagi di mana ya, lagi ngapain ya kan. Jadi namanya sebuah perubahan industri pastinya ada resikonya, tapi benefitnya juga tinggal ditimbang aja. Balik lagi ke yang tadi kok. Masih belum dijawab nih. Jadi AI itu akan masuk ke proses apa lagi setelah Oke. cutting kah?
Sekarang udah mulai ada. Karena kita fokusnya di cutting, jadi pasti ke cutting sih. Nah, tapi menurut saya kayak itu bakal masuk ke semuanya. Semua proses, semua industri pasti masuk. Nah, tapi yang tadi saya jelasin masalah industri 3.0, 4.0, 5.0 itu artinya sih. Kita cuma bisa pakai AI, kita bisa mencapai 5.0 kalau misalnya kita udah 4.0. Nah, sekarang pertanyaan saya, di dunia garment, di pabrik garment, proses apa yang sudah ada 4.0? Proses apa yang datanya sudah banyak supaya ada AI yang tinggal kita masukin dan datanya udah ada untuk AI pelajari. Jadi cara melihat itu adalah, kalau misalnya kita bilang misalkan fabric. Tadi itu fabric itu, makanya kenapa saya bilang itu sebenarnya bukan AI banget. Itu tapi sebenarnya masih machine learning. Karena kamu sebenarnya saat ngejalanin proses itu sambil kamu nge-training. Bukannya sesuatu yang kayak tiba-tiba kamu langsung plug in, langsung masuk kayak, oke, ini bisa ngecek semua jenis kain dan langsung kasih tahu kamu defectnya. Enggak, kamu harus kasih tahu dulu. Nah, proses ngasih tahunya, ngasih tahu pembelajaran itu adalah kamu input data kan. Kamu ajarin dulu. Itu masih proses. Jadi dua step tuh 4.0 dan 5.0 jadi satu tuh berbarengan dari kerjanya. Kumpulin data iya, habis itu data yang udah dikumpulin baru dijadiin AI-nya. Dalam satu mesin yang sama tuh. Itu makanya saya bilang itu sebenarnya bukan full benar-benar AI yang canggih. Nah, tapi kalau misalnya kamu bayangin, kenapa kita jual cutting 4.0 yang MES system? Sistem di mana sebuah ruangan cutting menjadi digital. Yang dulunya mereka transfer informasi itu menggunakan kertas. Oh, saya hari ini gelar ini, potong ini, dan lain-lain. Di akhir-akhir adminnya masukin. Itu semua kita ubah menjadi tablet. Supaya data yang dimasukin, satu menjadi real time, dua di-record di dalam database. Nah, kamu bayangin, kalau kamu sudah running seperti ini nih, selama 2 tahun, 3 tahun, kamu cuma kumpulin data doang. Apa yang terjadi di dalam cutting room kamu? Lalu di saat itu, datanya kamu ekspor nih menjadi Excel, ngapain aja kan? Kan ada who-nya, siapa yang ngerjain, kapan ngerjainnya, apa yang dikerjain, semuanya udah ada. Data ini semua kamu lempar ke AI. Ke ChatGPT kamu deh, segampangnya. Excel-nya nih kamu ekspor, kamu masukin ChatGPT, habis itu kamu bilang ChatGPT, tolong analyze this data. Muncul nggak sesuatu? Muncul kan? Karena kamu ada datanya kan? Nah, tapi kalau misalnya kamu belum punya cutting 4.0 itu, kamu masukin data. Data yang diinput sama admin di Excel setiap hari. Bisa, memang itu adalah salah satu contoh data point kan, gitu. Tapi dengan adanya 4.0, kalau misalnya kamu menggunakan si cutting 4.0 ini, satu kamu ngilangin adminnya ya, supaya adminnya tidak perlu input lagi, dan menghilangkan human error kan. Karena kan berarti udah pasti apa yang diinput itu selalu masuk. Datanya jadi lebih bagus, datanya jadi clean. Bukan raw data yang asal, tapi clean data supaya AI-nya itu tidak keliru dan menghasilkan analisa berdasarkan data yang bagus. Begitu itu udah selesai, AI-nya bisa bikin sebuah kesimpulan kan. Nah, biasanya orang-orang kalau misalnya punya raw data, nanya ke AI buat apa, bikin summary, bikin apa, dan habis itu terakhir adalah bikin keputusan lo. Menurut lo, kalau misalnya datanya seperti ini, bagusnya gue ngapain? Biasa kayak gitu kan. Apa yang bisa gue lakuin buat nge-improve? Ini kayak gitu kan ditanyain kan. Nah, pertanyaan yang sama, bukankah itu pertanyaannya cutting room manager? Kalau kamu hire sebuah manager cutting room deh, kepala cutting room, yang tugasnya adalah memonitor pekerjaan semua di dalam cutting room, make sure semua orderannya berjalan lancar, semua mesin oke, itu naruh ordernya, naruh placementnya, job ordernya kamu kerja di sini, semua settingannya itu secara bagus. Itu bukannya kerjaannya cutting room manager, ya kan? Cutting room manager kamu gaji berapa? Bukankah cutting room manager gajinya jauh lebih tinggi daripada operator dan lain-lain? Karena dia seorang profesional yang pangkatnya sudah tinggi, udah C-level, mungkin bisa jadi CEO kali, Chief Operation Officer, ya kan? Taruh gaji dia 100 juta sebulan. Kamu sewa ChatGPT berapa setahun? 10 juta. 1,2 M lawan 10 juta, pilih mana? Dan hasilnya, satu mungkin bisa lebih bagus hasil konsultasinya, lebih cepat kerjanya, tunggu apa lagi? Ini yang saya bilang, sadis. Jadi kalau misalnya kamu nggak improve skill kamu dan kamu tergantikan oleh AI, kalau misalnya kamu cuma bisa ngejawab doang,
Itu hati-hati. Kalau misalnya government sudah memakai AI ini, harus nggak sih operatornya itu dari jurusan yang khusus atau operator biasa kita nyaring? Untuk operator apa dulu? Operator mesin jahitnya, operator potongnya, atau operator yang otak-atikin si AI-nya? Mungkin misalnya ke depannya mesin autohacker deh, itu udah memakai AI gitu. Kan operator yang lama diajarin standar yang sekarang gitu. Nah itu kalau misalnya operator yang di kedepannya nggak bisa, kita harus ajarin lagi atau emang harus punya jurusan yang khusus buat ngendaliin mesin itu. Sebuah inovasi itu pastinya untuk membantu orang, mempermudah pekerjaan. Jadi kalau misalnya pekerjaannya sekarang jadi tambah sulit, itu bukan inovasi, itu malah nyusahin kan. Malah seharusnya kalau misalnya udah ada AI, orang itu nggak perlu pinter itu lagi malah kan. Harusnya kebalikannya kan. Nggak usah pinter-pinter, pokoknya dibantuin sama AI-nya. Harusnya kan seperti itu. Tapi balik lagi yang tadi saya bilang, makin pinter kamu, makin kamu bisa berpikir kritis, critical thinking, kamu bakal menggunakan AI itu jauh lebih baik daripada orang lain. Karena tadi saya bilang bahwa AI itu adalah perkalian, pertambahan. Gitu. Berarti nggak perlu jurusan yang khusus sih gitu. Jurusan apa? Grogol Petamburan. Menurut saya, ya ujung-ujungnya jurusan kan cuma jurusan aja. Oke. Kepala teknisi saya jurusannya sipil. Terus sekarang tapi jago banget buat ngurusin mesin. Nggak harus kan. Jurusan lagi jurusan. Menurut Kojo nih, kelemahan AI itu apa sih kok? Mungkin sekarang masih banyak pabrik yang masih ragu ya untuk upgrade menggunakan AI dari produksinya. Okay. Apa sih kok kelemahan AI untuk dunia? Saya belum se-expert itu, jadi sebenarnya jawaban dari saya pun juga kurang kredibel. Saya kan bukan orang AI, saya juga nggak gitu ngerti dalamnya kayak gimana. Tapi experience apa yang bisa saya share adalah saya kan belakangan ini pakai dua hal, yaitu Claude sama ChatGPT. Ada satu hal yang saya lihat itu adalah ChatGPT itu terkadang bias. Maksudnya bias itu adalah dia selalu setuju aja. Kamu ngomong apapun kayak iya terbaik kamu, iya good job, bagus banget, ya saya setuju dah. Menurut saya terlalu bias. Kalau Cloud itu lebih non-bias, dia bisa kayak lebih frontal lah. Kayak gitu. Nah saya nggak tahu nanti ke depannya yang dibikin ini bakal bias atau karena kalau misalnya bias ya berarti keputusan yang dibikin itu terlalu ya bias gitu loh, tidak melihat sebuah problem itu secara objektif. Ya. Gitu. Sebelum masuk ke AI, baiknya untuk government apalagi Rapiin data. Iya, rapiin data itu ya. Iya, betul. Memang rapiin data. Iya. Berarti kalau misalkan kita nggak ngerapiin data, kalau di Puka sendiri untuk ngerapiin data tuh ada kelompoknya nggak sih? Di Puka itu memang kita ada satu produk yang namanya Cutting 4.0. Itu adalah sebuah MES system di mana itu mendigitalisasi sebuah cutting room. Siapa sih yang bisa pakai ini? Sebenarnya semua orang bisa. Dan ini sebenarnya sangat membantu. Nah, jadi kita juga udah di setup tim baru juga, di mana ini adalah tim anak muda yang lebih ke arah ya industri digitalisasi. Jadi ini nanti kita bakal lebih aktif promosiin sistem ini karena ini pastinya bakal membantu dalam sisi perekordan data. Jadi data itu direcord secara real time dan bagus. Nah itu data yang sudah bagus karena tidak ada human inputnya, human errornya. Harusnya datanya itu clean enough supaya AI kalau baca itu jadi lebih akurat. Kalau enggak nanti data yang kamu baca jadi nggak akurat. Kita rada kupas sedikit lah ya. Menurut kamu memang ya admin yang ada di tempat pabrik kamu, dia masukin datanya 100%. Tidak pernah ngebohong. Oke, terakhir nih kok. Ya. Menurut Kojo, dari Puka sendiri, apa yang akan Puka kasih untuk perkembangan AI ini
di dalam dunia garment toh. Oh. Puka ini bergeraknya di dalam industri teknologi sebenarnya. Bukan cuma di garment aja kan. Karena sebenarnya kita masuk juga ke otomotif, masuk juga ke home industry, shoes, bags, itu kan semua juga kita masuk. Jadi saya mengkategorikan diri saya itu ada di industri teknologi. Nah, tugasnya Puka sebagai supplier teknologi di Indonesia itu kan kita mempunyai tugas itu untuk sharing informasi kepada para pelaku-pelaku di sini. Karena mereka terlalu sibuk untuk keluar dari pabriknya kan. Jadi biar saya yang gabut ini muter-muter ke luar negeri ke semua pameran-pameran buat pelajari. Seperti di luar sana tuh ada apa sih? Informasi itu saya bawa balik lagi di sini. Dan mudah-mudahan tim saya juga bisa mempelajari hal itu. Kita trainingin supaya kita bisa bukan menjual, tapi menyediakan service itu di Indonesia. Supaya para pelaku usaha di Indonesia itu punya akses terhadap teknologi itu. Kita itu jadi jembatannya. Gitu. Jadi apa yang bisa kita perbuat ya kedepannya kita mau jadi jembatan. Apapun teknologi yang kedepannya itu mau dari otomasi naik ke 4.0, dari 4.0 masuk ke AI, harusnya Puka itu selalu bisa punya kapasitasnya untuk menyerap informasi-informasi itu, teknologi itu, lalu kita balikin lagi ke para pelaku-pelaku di Indonesia supaya di Indonesia ini bisa naik ke atas, naik kelas gitu. Oke, jelas ya semua. Final words saja nih, final words intinya kalau misalnya kita bicara dengan 5.0, jangan lupa dengan 4.0. 5.0 AI nggak bakal jalan kalau misalkan data kamu itu tidak clean, tidak rapi, dan paling parahnya kalau tidak terdokumentasikan kayak manusia ya. Nggak terdokumentasikan berarti ada di pikiran kamu. Oke. Ya. Terima kasih yang udah menonton. Yes. Sampai jumpa kembali di segmen-segmen berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Oke. See you guys. Bye.